Ini udah berapa lama Bapak rasakan kayak gini? Sekitar 8 bulan, Pak. 8 bulan? Nggak bisa nongkrong. Nggak bisa. Duduk jongkok pun juga dia harus pegangan ya, kalau pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Bersin Nggak sakit. Posisi kaki disilangan seperti ini, harusnya dia membentuk garis lurus seperti ini. Segini. Sakit banget ya. Tuh, seperti ini. Dan ini yang mengakibatkan Bapak diri lama nggak kuat, jalan lama nggak kuat, duduk lama juga nggak bisa gitu ya. Kalau memang tetap nggak percaya, ini kita coba tekan sampai ke dada. Rasa sakitnya sejauh mana? Lemesin, terus sakit banget, narik banget. Kita coba lihat. Dan indikasi seperti ini kalau digedor, nih begini tuh. Tuh. Nyetrum. Di sini nih. Ya, cuma di bagian otot-otot, dan ini belum memendek banget. Belum memendek. Kalau misalkan Kang Abah yang coba periksa begini nih, ini belum begitu mengeras. Ya, ada banyak pasien yang memang sudah kalau dibilang fatal ya. Kalau ini sih belum terlalu. Efek dari jaringan otot yang memendek mengakibatkan badan si pasien itu miringnya ke kanan. Kalau mengerasnya di bagian sisi kiri, jadi kebalikannya. Kalau mengerasnya di sisi kanan, miringnya ke kiri. Kalau kedua-duanya mengeras, bungkuk permanen. Ini Pak Kahiri ya? Kaliri. Pak Kaliri. Wah. Dari mana Pak? Di apa? Perum. Jalan apa? Bekasi? Bekasi Jaya. Oh Bekasi. Tuh jalannya nih. Awalnya dia miring jalannya. Awalnya miring. TPS, saya terapi apa di rumah sakit aja. Gitu, fisioterapi ya. Nah kondisinya kayak gini nih jalan nih. Ini bener-bener nyeri. Nyeri banget. Sini. Jalan kayak robot. Tuh jalan udah kayak robot. Pelan karena memang kondisinya lagi sakit ya. Lagi meradang. Oke. Iya masuk ke dalam. Ini udah berapa lama Bapak rasakan kayak gini? Sekitar 8 bulan, Pak. 8 bulan? Nggak bisa nongkrong. Nggak bisa. Duduk jongkok pun juga dia harus pegangan ya, kalau pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Bersin Nggak sakit. batuk sakit banget. Ngeden. Nunduk cuma sampai sini. Ini kalau saya gedor di sini. Nih, di sini nih. Oh. Di sini pelan aja. Ini Ya, sampai ke perut bawah, sampai ke bagian sini nih. Sampai ke bagian selangkangan. Dia sudah mulai meradang semua. Nanti kita lihat permasalahan Bapak sejauh mana ya. Siap. Oke. Tuh. Oh, sakit banget ini, tidak terentang juga. Iya. Selangkangannya bisa mengarah ke jaringan oblik, bisa mengarah ke jaringan otot-otot PSOAS. Oh, banyak kemungkinan gitu ya. Tapi nanti untuk mengetahuinya kan ini ada penelusuran lebih jauh ya. Oke. Posisinya sebelumnya sudah di MRI. Udah. Dokter mengatakan saraf kejepit. Ya, dokter bilang saraf kejepit di L4 L5 ya. L4 L5. Permasalahan dari L2 juga katanya. Gitu. Jadi berarti ada 3 ruas ya. Ada 3 ruas yang memang dia menekan saraf. Menekan saraf sampai ke L4 L5. Tindakan yang diberikan? Suruh operasi. Operasi. Pen. Apakah benar kasusnya mengarah ke jaringan bantalan atau kategorinya pemendekan otot? Nanti kita coba telusuri. Gitu. Kedua kaki boleh Bapak tekuk dua-duanya. Pada saat kita udah sama kayak gini, kita melihat kondisi ketinggian dari kedua kaki ini. Ibu, lihat sini Bu. Yang Ibu lihat, ini kita harus samain dulu nih. Kalau misalnya ini nggak sama, nggak adil gitu ya. Ini kita harus samain antara kedua sisi. Ibu sini tengah-tengah, lihat. Oke. Antara kiri sama kanan. Ini kiri ya. Ini kiri, ini kanan. Tinggian mana? Ini. Posisi kalau misalnya kita seperti ini, kita ngelihatnya memang dia lebih tinggi ya. Tapi kalau seandainya posisinya Ibu agak sedikit tinggian naik, antara ketinggian ini sama ketinggian ini, kaki ini pastinya akan lebih narik ke belakang kelihatannya. Ya.
Nah, biasanya ada jaring-jaring otot yang mengeras di bagian sisi paha belakang. Ini kita coba tes. Saat saya nanti minta paha Bapak dibuka aja sekuat mungkin untuk cari tahu apakah memang di bagian panggul itu sudah lemah atau belum. Ya, kita coba tes ya. Buka sekuat mungkin. Ayo. Tes sini. Sudah lemah. Mengeras. Iya, itu sudah memendek. Itu tes pertama nggak lolos. Tes kedua, saya minta satu kaki diangkat, kita silangin. Ini juga nggak lolos. Ya. Di bagian hamstring yang tadi saya bilang ada 3 otot nih. Bicep femoris, semitendon, semimembran. Satu atau ketiganya kena, makin lama makin jauh, Pak. Kondisi normal, kalau seandainya ketiga otot ini bagus ya, lentur, posisi kaki disilangan seperti ini, harusnya dia membentuk garis lurus seperti ini. Segini. Sakit banget ya. Tuh, seperti ini. Dan ini yang mengakibatkan Bapak diri lama nggak kuat, jalan lama nggak kuat, duduk lama juga nggak bisa gitu ya. Kalau memang tetap nggak percaya, ini kita coba tekan sampai ke dada. Rasa sakitnya sejauh mana? Lemesin, terus sakit banget. Allah Akbar. Narik banget. Betul. Ya, makanya saya bilang tadi ini sudah bermasalah sampai ke bagian bawah. Kita angkat lagi sejauh mana? Allah Akbar. Gini. Kenapa kejadian seperti ini? Biasanya karena ada aktivitas fisik. Ngangkat berat. Dulu. Waktu belum bisa. Kerjaan Bapak? Angkat berat itu kuli. Ngangkat-ngangkat semen gitu ya? Dulu ya. Terus sekarang ini? Sekarang online. Online ojek. Duduk lama juga. Dengan kondisi kayak gini juga nggak akan mungkin bisa dong. Sebelumnya kan ojek online. Lagi enak-enak, tiba-tiba kan pas pokoknya bangun tidur aja, tiba-tiba gak bisa gerak. Gitu. Oke. Ya, permasalahan ini saya pikir ini lebih mengarah ke jaringan otot, memendek ya. Nanti kita lihat aja. Sekarang Bapak boleh tukar yuk, balik badan yuk. Balik badan pelan-pelan. Balik badan juga pasti nggak akan merasa nyaman. Sakit banget. Iya. Tuh. Ini bukan direkayasa ya teman-teman ya. Ini memang benar-benar. Allah. Dan video ini udah mendapatkan izin dari si pasien. Jadi nggak ada masalah. Oke. Sampai ke bagian kaki juga udah ada efek kesemutan, Pak. Kesemutan udah. Kesemutan udah. Kram? Kramnya sih, kesemutannya sih memang nggak terlalu dipermasalahkan sih ya. Sakitnya ini yang nusuknya ini yang bermasalah banget gitu ya. Oke, kita coba telusuri permasalahan Bapak sejauh mana. Kita coba masuk ke jaringan sisi kiri ya. Kanan dulu deh, nggak apa-apa deh. Oke, kita masuk ke jaringan Achilles tendon. Ya, di sekitar sini. Ini Achilles tendon. Tekanannya nggak usah berlebihan. Karena kita pengen cuma hanya sebatas untuk mencari tahu apakah memang permasalahan ini sudah menjalar ke bagian sisi kaki, belum, gitu ya, ntar ketahuan. Trigger point itu dia di sini. Siapapun yang ditekan di sini, itu pasti nggak nyaman. Nyeri banget, ya. Tuh. Masuk ke jaringan gastrocnemius, ya orang bilang itu betis ya. Oke, ini. Nah, di bagian gastrocnemius, kalau secara anatomi, dia ada dua bagian. Di sisi kanan sini sama sisi kiri sini. Oke. Dan efek yang kemungkinan timbul kalau memang dia ada permasalahan di bagian gastrocnemius atau di bagian betis, kalian akan merasakan sering kram.
Duduk bersila lama saat diluruskan kakinya itu nggak nyaman banget, pelan banget ya, nggak bisa langsung instan cepet. Nih di sini. Iya. Ya pastinya terganggu ya dengan aktivitas seperti ini. 8 bulan loh ngerasain sakit yang berlebihan, dan itu mungkin dirasain hampir setiap hari ya. Iya. Tiap hari, tiap detik. Gitu. Ini kita masuk ke jaringan hamstring. Nah, hamstring ini nih ada 3 otot. Ada bicep femoris, semitendon, semimembran. Nggak akan terlihat namanya pembengkakan karena memang sudah tertutup, jaringan otot itu tertutup sama kulit gitu ya. Cuma pada saat kita melakukan perabaan, kalau memang otot itu ada masalah, dia pasti akan berubah bentuk. Kita lihat reaksinya. Nih, ini bicep femoris. Ya. Bicep femoris ini masih aman, teman-teman. Untuk kasus pasien Kang Abai saat ini ya. Tapi di bagian semitendon, sebenarnya namanya tuh semitendinosus. Cuma nggak enak aja kalau diucapin gitu, semitendinosus gitu nggak enak. Namanya semitendinosus, tapi Kang Abai plesetin jadi semitendon. Nih, di bagian sisi sini, celok. Nih, di bagian sisi sini, celok. Dia narik banget, udah kayak tarik tambang, sakit, narik, kenceng banget. Tapi ini kalau dibilang primernya itu bukan permasalahan utama. Permasalahan utama itu di bagian pinggang, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian merasakan nggak nyaman, mulai dari jaringan otot, mulai dari bagian pinggang, ke bokong, ke paha belakang gitu ya, jangan mendefinisikan kalau seandainya teman-teman itu bermasalah dengan syaraf dulu ya. Ada banyak kemungkinan. Kalau untuk kasus-kasus seperti ini lebih mengarah ke jaringan otot. Tuh. Nyetrum. Ini yang Kang Abai coba tekan ini di bagian gracilis ya. Sisinya itu di bagian sisi dalam. Di sini ada 3, ada abduk magnus, ada abduk longus gitu ya, ada gracilis. Perih dari sini. Oke, kita masuk ke jaringan paha samping. Tuh. Digerakin dikit aja itu kayak ada yang setut gitu. Nih, kita lihat di bagian paha samping. Setiap jaringan itu akan mewakili permasalahannya. Kalau kondisi ada terjadi pembengkakan di bagian sisi paha samping sini, reaksi yang timbul, pasien itu nggak bisa jalan lama, diri lama juga nggak nyaman banget. Kita lihat apakah ada pembengkakan. Tuh, ada. Ya, di sini terjadi pembengkakan, teman-teman. Tuh, di sini nih. Celup. Kalau secara visual dengan mata sendiri langsung gitu ya, ini nggak akan kelihatan, nggak ada borok, nggak ada luka terbuka gitu ya, nggak ada biru-biru, nggak ada. Dengan di MRI sekalipun, itu nggak akan pernah terlihat jaringan otot yang membengkak gitu. Jadinya antara MRI, ronsen itu nggak akan bisa mewakili untuk melihat kondisi di bagian sisi sini. Caranya seperti apa? Ya dengan seperti ini, kita lakukan perabaan. Ini dilakukan perabaan doang dengan menggunakan telapak tangan. Kalau memang kondisi otot itu dia bermasalah, dia pasti akan terjadi pembengkakan. Dan akan timbul jeluk. Jeluk. Di situ. Jadi kalau seandainya teman-teman saat ini ada keluhan, jalan lama nggak kuat, diri lama juga nggak nyaman, ya ambil contoh misalnya nyuci piring, masak gitu ya, itu nggak nyaman, nih periksa di sini. Caranya itu kakinya ditekuk begini, diraba dengan bantuan orang rumah gitu ya, nih dipres seperti ini. Kalau memang ada gelombang atau posisi tidur, berarti positif teman-teman bermasalah dengan jaringan otot. Nah, kedua otot yang ada di bagian sisi paha samping sini ada namanya vastus lateralis dan iliac tibial band. Tuh. Ya. Celuk. Tuh dia.
Ini permasalahan otot, bukan syaraf ya. Oke, kita lihat lagi ke bagian sisi kiri. Ini kenapa Kang Abe coba untuk menjelaskan, karena ya di satu sisi pasien pengen sembuh, tapi di sisi lain pasien juga butuh pencerahan. Pencerahan akan penyakit yang mereka rasakan gitu kan. Nih, kita coba lihat lagi di bagian hamstring. Nah, kalau tadi di bagian bicep, femoris sisi kanan dia nggak ada. Tapi kalau di sini, kenceng banget. Nih, tuh, mulai dari sini nih, getarannya mungkin ibu bisa ngeliat ya. Cek, tuh, ya, cek. Ini bicep femoris sampai ke pangkal paha. Di sini kayak, kalau yang sebelah sini dia nggak ada, cuma 2 otot doang dia. Ada semi tendon sama semi membran. Kalau ini dia bicep femorisnya kena tuh. Di sini udah narik banget. Tek. Nih, tuh, semi tendonnya sama. Di sini adanya masalah tuh di sini. Ototnya itu kayak udah kayak kabel. Kenceng banget, berjendol. Nah, inkubasi, jadi life cycle-nya si otot kalau memang sudah terjadi peradangan, itu bervariasi. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu ya, tergantung metabolisme tubuh kita. Si antibody itu akan coba untuk memperbaiki jaringan tubuhnya itu kan beda-beda ya. Gitu. Tapi selama kita melakukan di jalannya gitu, maksudnya sesuai dengan rule and regulation-nya, otot ini dia pasti akan membaik. Gitu. Tapi pasti ada proses. Tuh. Sel kejepit hampir tidak menyebabkan kelumpuhan. Enggak, tapi kenapa dia nggak bergerak? Karena pada saat digerakin, itu sakitnya naudzubillah. Beda kasus kalau memang orang stroke. Orang stroke dia nggak bisa jalan karena memang dia motoriknya terganggu. Udah hilang, loss aja. Nggak ada rasa sakit. Nah, kenapa orang-orang stroke bisa menyebabkan rasa sakit? Karena itu penyakit berkelanjutan. Pada saat orang itu kena stroke, dia nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Cuma bisa tiduran, duduk. Pokoknya aktivitas dia udah hilang, benar-benar nggak ngapa-ngapain. Nah, tubuh itu butuh bergerak. Persendian butuh digerakin. Kalau enggak, wah dia bermasalah. Nah, jadinya penyakit-penyakit otot, penyakit sendi, penyakit syaraf yang diderita sama orang stroke itu bukan karena efek dari stroke-nya, bukan, tapi karena dia nggak bergeraknya itu. Gitu, betul. Oke. Iya, tuh. Pokoknya nunjuknya ke sini terus pastinya. Gitu. Iya. Kalau berenang nggak apa-apa kan? Boleh. Nah, kenapa berenang itu disarankan gitu ya, dianjurkan? Karena pada saat kita berenang kan bagian tubuh mana yang nggak bergerak? Bergerak semua kan? Nah itu dia, karena memang dibutuhkan untuk bergerak, Bu. Ada aktivitas atau gerakan yang memang susah dilakukan di darat gitu ya, tapi dia bisa dilakukan dengan gampang di air. Makanya berenang itu rekomendasi lah untuk menggerakkan persendian, menggerakkan otot-otot gitu ya. Yang dibutuhkan itu bergerak. Kita masuk ke bagian paha samping. Vastus lateralis dan iliac tibial band. Nih. Blok. Nih di sini nih. Tuh. Nih di sini nih. Tuh. Oke, ini kita lihat bagian sisi sini ya. Di bagian longissimus thoracic dan iliac costalis ya. Allah Akbar. Oke, nih. Allah Akbar la ilaha. Longissimus thoracic dan iliac costalis. Masuk ke bagian quadratus lumborus, baru masuk ke bagian oblik. Nih, di sekitar sini. Untungnya obliknya si pasien ini dia nggak terlalu mengeras. Masih aman. Di sini nih. Ya, cuma di bagian otot-otot dan ini belum memendek banget.
belum memendek. Kalau misalkan Kang Abe yang coba periksa begini nih, ini belum begitu mengeras. Ya, ada banyak pasien yang memang sudah, kalau dibilang fatal ya. Kalau ini sih belum terlalu. Tuh. Efek dari jaringan otot yang memendek mengakibatkan badan si pasien itu miringnya ke kanan. Kalau mengerasnya di bagian sisi kiri, jadi kebalikannya. Kalau mengerasnya di sisi kanan, miringnya ke kiri. Kalau kedua-duanya mengeras, bungkuk permanen, gitu ya. Dan otomatis struktur tulang akan mengakibatkan terjadinya flat atau lurus atau strike curve, kurvanya lurus ya. Tuh, di sini. Masuk ke bagian 100 posterior, wih. Kalau di sini bermasalah, jangankan kita bergerak. Kita nafas panjang, itu udah kayak ditusuk. Ya, nih, di sini nih. Di sini nih, tuh. Ngap, terus sampai ke atas. Cukup sampai di sini, itu udah masuk ke jaringan latissimus dorsi. Masuk ke bagian belikat beda lagi kasusnya, gitu ya. Hal pertama, kalau kondisi seperti ini terjadi, ya. Jadi cara untuk mengetahui permasalahan ini, posisi teman tiduran seperti ini, teman gedor-gedor aja. Dong. Digituin. Kalau diginiin aja udah merasakan sakit banget kayak kesetrum, sampai ke perut bawah, berarti teman-teman udah meradang, ya. Kalau kondisi seperti itu terjadi, langkah pertama kompres sama es batu, udah cukup, ya. Digosok-gosok di sekitar sini, di bagian yang nyeri, itu udah sangat membantu. Bukan, nah saran kita itu dia, dengan menggunakan rest, ice, compression, elevation itu adalah metode yang digunakan oleh para profesor yang melakukan penelitian ya, bukan sama Kang Abai. Mengatakan kalau memang jika ada permasalahan dengan jaringan otot, jaringan syaraf, permasalahan dengan persendian yang sudah menimbulkan rasa nyeri, es lebih efektif dibandingkan dengan air hangat gitu. Air hangat boleh, tapi bukan dengan yang kayak pasir bantal gitu, enggak, tempel gitu ya, atau mungkin dengan botol yang dikasih air panas, diangetin, digiling itu enggak, ya malah yang ada kulit kita nanti jadi iritasi gitu loh. Jadi dengan menggunakan es batu, medianya itu bisa ditempel, bisa digosok-gosok, itu udah bagus. Tuh, nih di sekitar sini nih. Nanti Ibu bantu ya, Bapak kalau gini ya, nih. Tuh. Tapi kan yang namanya alat kompresi itu kan lebar. Tempel aja plok kayak diginiin atau digosok-gosok pelan-pelan. Boleh yang karet, ada yang gel banyak kan 1.000 perak kan di online, murah meriah kok ya. Nih ya, kalau memang nggak ada juga nggak usah maksain, bikin pakai plastik kiloan ya, bisa nanti dikasih kain tempel. Cuma jeleknya itu dia rembes, bisa pecah kalau misalnya udah agak sedikit kempes ya. Tapi kalau misalnya yang gel kan enggak. Tuh, ini nggak menandakan kalau memang Bapak bermasalah dengan saraf, karena di bagian gluteus, di bagian piriform ini nggak ada masalah. Bukan, kalau jalur saraf udah dipastiin dia sekitar sini nih, dia meradang. Nanti kita lihat gitu ya, sisi kiri nggak ada masalah, bukan masalah dengan saraf ya. Kita lihat lagi untuk pemula yang pengen terus belajar untuk terapi pasien dengan sistem urut ya, posisi dari atas ke bawah lebih kena ya, posisi dari sini nih ya, teman-teman nggak usah cepet-cepet, kita main slow motion pelan-pelan, dan pada saat kita lakukan peminjatan dan ada kayak tret gitu, tret itu dia sudah terjadi pemendekan otot gitu. Nah, tuh di sini. Oke. Allah. Oke, kita lihat di sini tuh. Nih, di sini nih. Jadi pas tepat di bawahnya rusuk ya.
ini rusuk, di bawahnya itu ketemu otot. Namanya quadratus lumborum. Otot ini bisa memendek teman-teman. Dan sakitnya, Masya Allah, nikmat lah pokoknya, nikmat banget. Tek, di sini. Tek, tuh di situ. Tapi dia ada skalanya. Ini ada tingkatannya. Ya anggaplah dari tingkatan 1 sampai tingkatan 10 ya gitu ya. Nah, kalau untuk kasus seperti ini mungkin masih kategorinya 7 lah. Belum maksimal. Tuh. Tuh. Nah. Di bagian gluteus aman. Tuh, gak ada masalah. Ini Kang Abai nggak memperlihatkan aurat ya. Karena memang permasalahan si pasien itu memang kebanyakan itu dia menjalar gitu loh. Nggak ada niatan untuk membuka aurat pasien itu, nggak ada. Cuma memang ini lebih mengarah ke edukasi. Ya, karena paham banget Kang Abai, karena aktivitas yang terjadi saat ini, aktivitas pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan, mengakibatkan kita diperbudak sama pekerjaan. Ya efeknya seperti ini teman-teman. Itu. Mungkin video ini nggak begitu menarik buat teman-teman yang suka dengan gaming gitu ya, ataupun dengan parodi. Ini lebih mengarah ke kesehatan. Pastinya nggak akan nyaman. Dan durasi video ini juga cukup panjang gitu ya. Tapi sebisa mungkin kalau memang teman-teman punya permasalahan seperti ini, ya teman-teman harus tahu dulu permasalahan yang terjadi seperti apa. Untuk diri kalian juga ya. Kita masuk ke bagian sini nih. Sisi kanan. Tuh. Geli. Kalau kondisinya normal, dia nggak akan ada rasa sakit. Geli. Beda, bukan di situ, tapi di sini. Nih. Tuh, nih. Allah Akbar. Di sini. Iya. Di sini. Ini tulang. L4 tuh dia di sini. Ini beda. Saya bilang, ini bukan masalah dengan tulang. Kalau keras mesti makan. Iya. Pangkal paha. Iya. Karena satu, permasalahan Bapak itu dia dari sini. Dari hamstring yang mengakibatkan, bukan dari sininya. Gitu. Nih. Tuh, set. Cek. Tuh. Ini. Digini nih, ya Allah, nyeri banget. Allah. Getar. Apanya? Getarnya. Apanya? Oh, getar. Iya. Tuh. Ya. Bapak bisa merasakan tuh. Alurnya otot. Tertek. Nah, nih ya. Ya, itu. Tuh di sini. Ngerasain nggak? Ngerasain nggak, Pak? Keras. Keras. Kayak ada apa ya? Tetek gitu ya. Bukan kayak ibu. Kayak dulu kan, Mas. Kayak polisi tidur, tapi bukan polisi tidur yang gede gitu ya, enggak, tapi yang ada 4 biji gitu ya. Dedet. Nah, itu kayak gitu. Itu yang kita rasakan. Atau mungkin kalau misalnya ibu mau ngerasain beras di plastik, ibu tekan. Nah, itu kayak gitu. Coba deh. Nih. Tuh. Saya ngerasain ngilu. Kalau saya yang megang ya. Karena saya tahu. Tapi bukan berarti dengan titik yang sama orang itu bisa merasakan, karena memang dia butuh sensitivitas gitu ya. Cukup dalam. Allah Akbar. Tuh. Ini 100 posterior. Meskipun nggak mengarah ke saraf, tapi kalau udah bicara masalah peradangan otot, aduh, sakit, beneran sakit deh. Kenapa Kang Abai bisa merasakan? Karena pernah sering malah ya, pasien nggak bisa bangun, Kang Abai bantu. Tapi kondisi Kang Abai lagi lelah gitu ya, ngangkat pasien, kena. Cuma karena memang tahu gimana triknya, akhirnya ya alhamdulillah permasalahan itu nggak memanjang. Ya kalau seandainya setiap orang tuh tahu tekniknya, caranya, ya mungkin saraf kejepit itu nggak ada gitu ya. Tuh, tertet.
Antara kiri dengan kanan, yang lebih bermasalah kanan. Bukan, kiri memang ada masalah, tapi kalau misalnya dari tingkatannya kanan bermasalah lebih parah dibandingkan kiri. Itu. Kalau untuk kasusnya pasien Kang Abai saat ini. Ya. Nih. Cek. Aduh, tuh situ tuh. Nih. Allahu Akbar. Tertet ya. Enggak. Tujuan kita kan memang untuk ngobatin ya, bukan untuk nyakitin. Kalau misalkan saya mau yang lebih keras lagi, pakai ujung sapu uduk aja. Keras kan. Saya tekan aja ojok-ojok gitu kan. Ini kan enggak. Nih. Tuh, nih. Nah, di sini tuh. Di sini digoyang-goyang gini. Sakitnya minta ampun. Nggak ada masalah di sini. Nih, di bagian gluteus nih. Saya tekan sampai dalam, saya tekan. Tapi pasien coba Bapak, nggak ada reaksi. Karena memang nggak sakit lah gitu ya. Kalau beda dengan ini. Ini saya gini doang. Langsung bergerak gitu kan karena sakitnya sampai miring jalanin itu tidurannya. Radang itu ada masa inkubasinya. Pada saat terjadi peradangan, dokter pasti akan memberikan 3 golongan obat. Obat relaksan otot untuk mengendorkan otot-ototnya, gitu ya. Bisa kategorinya Mional, Mionep, gitu ya, Alpentin. Terus obat-obatan yang berhubungan dengan anti nyeri, bisa Pregabalin, gitu ya. Kalau merek mah banyak. Pregabalin. Terus yang terakhir itu obat-obatan golongan diklofenak atau obat anti radang. Nah itu kalau misalkan untuk kategori obat anti radang itu tergantung dari rumah sakit, Bu. Rumah sakit menengah ke bawah itu biasanya dikasihnya diklofenak. Golongannya diklofenak, mereknya banyak, ya. Bisa Flamar, Voltaren, Voltadek, pokoknya golongan diklofenak. Tapi kalau udah menengah ke atas, rumah-rumah sakit internasional, biasanya mereka memberikan golongan-golongan etorixokib, selexokib. Karena obatnya mahal, gitu, ya. Karena perbedaan antara obat diklofenak dengan obat etorixokib, selexokib, diklofenak hanya untuk mengobati peradangannya doang, mengatasi peradangan, tapi dia nggak bisa mencegah yang namanya enzim COX-2. Nah, jadi pada saat terjadi pembengkakan, terjadi peradangan, tubuh kita akan memicu, menghasilkan enzim. Nah, enzim yang dihasilkan itu namanya COX-2. Nah, enzim COX-2-nya ini yang akan meradang kemana-mana, Bu. Kayak panu gitu loh. Ya, mungkin awalnya cuma satu otot, tapi nanti makin lama makin menyebar. Nah, fungsi obat yang berhubungan dengan golongan-golongan etorixokib, selexokib itu yang akan mengikat biar dia nggak kemana-mana, bahasanya gitu, ya. Cuma nggak semua rumah sakit bukan mau ya, maksudnya nggak semua pasien itu cocok, karena setiap efek obat itu beda orang beda hasil. Ibu minum nggak apa-apa, misalkan. Bapak minum bisa aja lambungnya dihajar, jadi nyeri lambung karena asam lambung itu naik. Bisa migrain, bisa pusing, bisa teler, ngantuk banget itu banyak. Bisa vertigo, banyak lah. Bisa hubungannya itu dengan penurunan fungsi ginjal, fungsi hati, SGOT, SGPT, ureum, kreatinin, dia masalah. Mungkin istilah yang Kang Abai ucapin ini asing ya. Tapi ya itulah istilah-istilah yang memang terjadi di kedokteran gitu loh. Jadinya memang efek obat itu bervariasi teman-teman ya. Sebenarnya obat itu racun kalau memang dikonsumsi secara sporadis. Rakus gitu ya. Yang penting sembuh, yang penting mengurangi rasa sakit. Obat apa yang dikonsumsi gitu ya, bahaya. Oke, posisinya nanti ada beberapa gerakan yang saya minta bantu dilatih ya Pak ya. Jadi ada ini nanti kita lihat seberapa bisa Bapak melakukan gerakan-gerakan yang saya nanti contohkan. Soalnya pastinya nyakitin ya gerakannya. Tapi kalau seandainya Bapak lolos, maksudnya bisa melakukan gerakan tersebut, aman. Pasti akan ada perubahan gitu ya. Karena memang permasalahannya itu, Bapak melakukan gerakan pada saat Bapak sedang sakit saat ini gitu loh ya. Bukan kondisi pas lagi kita lagi enak. Iya, bukannya kita langsung menghindari gitu aja, enggak. Tapi usahakan nggak usah yang keras-keras banget lah gitu ya.
Yang saya minta nanti, karena di bagian hamstring, dia ada masalah kan ya. Nanti kita lakukan perbaikan dengan latihan mandiri di rumah. Satu kaki, Bapak tekuk seperti ini. Oke. Ya, nanti dibantu sama ibu. Satu kakinya di bahu ibu. Begini. Ya, nanti didorong. Pelan-pelan. Terus sekuatnya Bapak bisa nahan. Begini Bapak pasti akan nahan. Karena Bapak nggak mau ditekan lebih jauh lagi. Sakit banget. Pelan. Semakin jauh, semakin bagus. 1, 2. Oh, baru 2. Baru 2 gerakan. Langsung kan. Nyetrum. Tuh. Ya teman-teman. Nggak apa-apa. Karena kita berusaha untuk, kan saya bilang, sangat menyakitkan karena kondisinya Bapak melakukan gerakan ini pada saat Bapak sudah seperti ini. Kalau Bapak baru gejala, Bapak ngeh gitu ya, nggak seperti ini sakitnya. Oke teman-teman, itu aja yang bisa Kang Abai coba share ya. Nanti untuk masalah terapi yang di rumah, teman-teman bisa lihat di video-video Kang Abai yang udah Kang Abai upload gitu ya. Nah, untuk pasien kali ini cukup sekian. Nanti kita akan lihat apakah memang beliau terapi yang kedua atau selanjutnya nanti kita coba lihat. Moga-moga nanti akan ada perubahan ke depannya. Seperti biasa Kang Abai ucapkan sebarkanlah ilmu meskipun hanya 1 ayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.